Yusuf, orang kaya dari Arimatea. Jika mengumpulkan orang-orang benar, ada juga orang jahat di antaranya. Dan jika mengumpulkan orang-orang jahat, bisa juga ada orang yang baik di antaranya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa anggota-anggota Sanhedrin atau majelis besar biasanya tidak baik. Tetapi di antaranya ada juga orang seperti Nikodemus dan Yusuf, orang Arimatea. Di antara anggota-anggota ada juga cukup banyak orang-orang yang percaya Tuhan, walaupun nama-nama mereka tidak diketahui. Yohanes mengetahui hal itu pada kemudian hari dan menulis dalam Injilnya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Yohanes 12 ayat 42. Dari tempat di mana hanya ada malaikat-malaikat, muncul iblis. Di antara 12 orang murid, ada juga orang seperti Yudas Iskariot. Walaupun berkumpul dengan orang-orang benar saja, namun dari situ muncul lagi orang-orang yang jahat. Sebaliknya, di tempat di mana orang-orang jahat saja berkumpul, jika lewat beberapa waktu, beberapa orang menjadi orang-orang yang baik. Hal ini mengajarkan kita bahwa kebaikan atau kejahatan adalah relatif. Yusuf dari Arimatea adalah orang Yahudi. Jika dipandang oleh Hitler, orang-orang Yahudi adalah orang yang patut dibunuh. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada banyak orang Yahudi yang baik dan indah sekali. Ada seorang tukang riba dalam Saudagar dari Venice, novel Shakespeare. Dia orang Yahudi yang bernama Silok. Jikalau mengingat dia, sepertinya semua orang Yahudi kejam. Demikian juga kita berpikir bahwa orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi, sehingga ada juga orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi. Yusuf dari Arimatea adalah orang kaya. Menurut kepribadiannya, dia menjadi orang kaya pasti bukan dengan cara yang tidak benar. Kekayaan itu sendiri tidak menjadi dosa atau kutuk. Ada tertulis bahwa Abraham dan Ishak adalah sangat kaya. Memang sebaiknya mendapat anugerah Tuhan Allah dalam materi dan hidupnya berlimpah. Dengan demikian kita dapat melakukan perbuatan yang baik untuk menyebarkan nama Tuhan. Di negara di mana terjamin kebebasan dan hak yang bisa hidup dengan baik bagi orang-orang yang bergumul dan berusaha, jikalau miskin itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Memang lain jikalau kita membuang kekayaan untuk Tuhan, atau mempersembahkan kekayaan itu untuk Tuhan, atau membagikannya kepada orang-orang miskin. Tetapi kalau miskin karena kekurangan hikmat atau malas, itu memalukan bukan kebanggaan. Seperti kita tahu, Yusuf orang Arimatea adalah sangat kaya. Dalam Yesaya telah dinubuatkan mengenai orang ini. Yesaya 53 ayat 9. Yusuf dari Arimatea adalah orang yang memiliki nama baik dan wibawa. Hal yang untuk menjadikan pemimpin dalam dunia orang Yahudi tidak mudah dan tidak bisa juga dengan usaha. Sanhedrin atau majelis besar terbentuk oleh 12 orang masing-masing dari setiap suku. Jadi mereka harus memiliki reputasi, kebajikan dan pengetahuan. Yusuf orang Arimatea memiliki nama baik dan wibawa, maka dia layak menjadi anggota Sanhedrin. Bersama-sama dengan Yusuf ada orang yang benar, yang bernama Nikodemus. Dan mungkin juga masih ada lagi orang-orang yang baik dalam 70 orang anggota Sanhedrin. Yusuf orang Arimatea memiliki iman dan keberanian. Semua orang menghakimi Yesus Kristus sebagai penghujat Allah, tetapi Yusuf mengetahui hal itu tidak benar. Pontius Pilatus sendiri sudah mengetahui bahwa peristiwa itu terjadi oleh karena rasa dengki imam-imam besar. Jadi anggota Sanhedrin tidak mungkin tidak tahu. Jikalau ada yang tidak tahu, berarti dia tidak layak menjadi anggota Sanhedrin. Dia maju dengan berani dan meminta mayat Tuhan Yesus. Kadang-kadang
perlu keberanian untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan Allah. Kita tidak dapat mengatakan dia orang benar jika dia menutup mulut di depan ketidakbenaran untuk menjaga keselamatan sendiri. Jika menutup mulut untuk menjaga gengsi dan karena takut melukai nama baik pada saat di mana seharusnya mengatakan sesuatu, itu adalah kelalaian tugas dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Pada saat di mana harus mengatakan tidak, kita harus dapat mengatakan tidak. Sikap itu adalah tanggung jawab bagi orang yang memiliki kepribadian. Ada beberapa pendapat tentang mengapa Yusuf tidak mengatakan tidak dalam penghakiman Tuhan Yesus. Yang pertama, pertemuan Sanhedrin tidak dikumpulkan secara resmi tetapi diselenggarakan secara ilegal dengan maksud menyingkirkan Yusuf dan Nikodemus. Kita tidak dapat meyakinkan hal itu, tetapi besar kemungkinan Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Jika secara biasa, pada saat itu mereka mungkin baru masuk kantor. Namun, saat itu telah selesai keputusan hukuman dan sampai pelaksanaan hukuman. Jadi sangat masuk akal teori yang mengatakan bahwa beberapa anggota yang tersingkir tidak tahu proses penghakiman. Kemungkinan juga Yusuf, orang Arimatea, mengetahui peristiwa itu setelah disalibkan. Karena saat itu belum ada koran, radio, maupun televisi. Maka ada kemungkinan bahwa Nikodemus atau Yusuf, orang Arimatea, tidak diundang dalam penghakiman yang diselesaikan pada pagi-pagi. Yang kedua, Yusuf orang Arimatea mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan memikul salib. 12 murid Tuhan Yesus tidak tahu hal itu, tetapi mungkin Yusuf, orang Arimatea, telah mengetahui bahwa seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9. Orang yang akan menyediakan kuburan untuk kematian Mesias adalah dia sendiri. Mungkin hanya Yusuf, orang Arimatea, yang mengetahui secara tepat segala sesuatu yang dilakukan oleh Sanhedrin. Karena itulah dia mempersiapkan kuburannya sendiri. Yang ketiga, pengertian yang tengah dari dua pendapat di atas. Memang awalnya Yusuf, orang Arimatea, tidak tahu hal itu. Tetapi setelah dia mendengar berita, dia pergi ke Bukit Kalvari. Dia melihat Tuhan Yesus yang di atas salib. Dan dia sadar setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas salib. Lalu ia menyediakan kain lenan dan kuburan dan kemudian menguburkannya. Alkitab menuliskan tentang Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Markus 15 ayat 42-43. Markus adalah orang Yerusalem. Maka dia tahu dengan jelas bahwa Yusuf, orang Arimatea, adalah anggota majelis besar yang baik dan terhormat. Anggota majelis besar bisa dianggap sebagai pegawai negeri. Jika dia pegawai negeri, harus adil dan jujur, dapat membedakan perkara umum dan perkara pribadi. Kita dapat merasakan keharuman iman yang mengandung iman, pengharapan, dan kasih, yang membedakan perkara umum dan perkara pribadi secara adil sambil menjadi teladan bagi orang lain dari sikap hidup Yusuf, orang Arimatea tersebut.